Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kita bertemu lagi di Cari Tahu Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Sahabat, sama kita ketahui Bawaslu identik dengan kata-kata pengawasan. Sahabat, telah hadir di hadapan para sahabat 5 orang korbis pengawasan dari Kabupaten Mentawai, Solo Selatan, kemudian Damas Raya, Kota Padang Panjang, dan tentu Kabupaten Agam. Nah, sebelum kita memulai diskusi ringan kita terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau di dalam pengawasan, kita akan meminta kepada Bapak Ibu kita ini untuk memperkenalkan diri. Nah, kita mulai dari sisi kanan saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Firdaus Usman, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mentawai, Divisi HI. Baik, saya Ade Kurniazeli, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Solo Selatan. Solo Selatan. Silakan Bu. Assalamualaikum, saya Lela Usni dari Kabupaten Damas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santina. Saya kebetulan sebagai ketua sekaligus koordinator divisi KHL Kota Padang Panjang. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okta Mulia, Korbis Pengawasan Bawaslu Agam. Oke, itu dia tadi 5 orang yang telah memperkenalkan diri ke para sahabat Bawaslu Kabupaten Agam. Nah, kita akan berbincang-bincang singkat dengan Bapak dan Ibu ini terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau selama melakukan pengawasan di tahapan pemilu ataupun pilkada kemarin. Nah, kita ke Mentawai dulu ya Pak ya, terkait dengan pengawasan di Mentawai. Mentawai itu kan identik dengan wilayah sulit, artinya daerah pulau, ada sungainya, kemudian menuju ke sana pun dari kota provinsi ke Mentawai pun menggunakan kapal. Nah, apa sih dinamika pengawasan yang terjadi yang selama Bapak lakukan di Mentawai? Baik, terima kasih. Sepanjang pengawasan dari pemilihan 2019 hingga 2020, yang pertama yang menjadi tantangan bagi kami adalah geografis, ya, di Mentawai, karena ada 10 kecamatan yang posisi kecamatan itu berbeda-beda dari kabupaten ke kecamatan itu ada kurang lebih 6-12 jam antar pulau dengan kapal kayu. Nah, terkait dengan itu tentu baik kita dalam proses pengawasan tentu tidak semaksimal mungkin untuk mengakomodir hal-hal yang sifatnya untuk proses pengawasan di lapangan. Nah, berkaitan dengan itu tentu ini kami juga dengan adanya perpanjangan tarif kami yang sudah 14 jam, tentu itu menjadi harapan kami yang mengakomodir pengawasan maupun di situ di kecamatan terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan baik itu pilkada baik itu di pemilu 2019. Nah, itu yang kami menjadi tantangan kami adalah letak geografisnya yang sangat ekstrim, apalagi di musim dari musim bulan Juli, Agustus, September sampai Desember itu cukup sangat ekstrim. Jadi cuaca, geografis juga mempengaruhi dilema pengawasan yang ada di Kepulauan Mentawai. Yeah. Kita lanjut ke Solo Selatan ya. Solo Selatan ini kan juga wilayah sulit, daerahnya berbatasan dengan provinsi Jambi. Nah, kemudian kecamatan juga banyak kan Pak? Ada 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan. Nah, bagaimana dinamika pengawasan yang terjadi di Kabupaten Solo Selatan? Baik, terima kasih. Kalau di Solo Selatan, memang yang menjadi masalah itu kan kondisi geografis ya. Ya. Kemudian juga apalagi sekarang kan kita berbasis aplikasi ya. Kalau kita minta laporan-laporan dari atas atau dari kantor seperti itu. Jadi kalau seandainya di Solo Selatan itu kan ada nomor daerah sulit yang dikategorikan sebagai ada namanya blind spot gitu kan, Ya, yang ada ada. itu di Solo Selatan masih ada, tapi walaupun belum banyak, nggak banyak ya, tapi ada. Tapi yang kita lakukan kan itu masalah solusinya kita bikin itu seperti ini. Kalau kita Bawaslu itu kan sampai hierarkinya sampai ke TPS ada seperti itu. Makanya kita memberikan motivasi juga masukan itu lebih baik kita susah-susah ketika latihan
lebih baik kita bersusah-susah ketika latihan dari berdarah ketika perang. Nah, itu makanya kan hari puncak itu tanggal 9 terus itu dia perkara kemarin. Sebelum tanggal 9 itu kita memang kita latih semuanya. Jadi di situ tanggal 9 itu kita tidak berdarah lagi. Itu apa namanya? Filosofinya seperti itu. Lagi lebih baik kita bersusah-susah, berpeluh, berkeringat, jungkir balik ketika latihan daripada kita berdarah-darah ketika perang nanti. Jadi pas di tanggal 9 itu menerima hasil yang baik dari semua yang kita kerjakan. Legislatif maupun pilkada Sulawesi Selatan lumayan kondusif lah, walaupun faktor-faktor lain banyak ya. Tapi dari segi kepengawasan kita, dari segi organisasi Bawaslu-nya ada itu kita terapkan sampai ke jajaran kita di bawah. Itu saja dari Sulawesi Selatan. Itu saja dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau Damasraya ini juga wilayah geografisnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Damasraya, terutama di Bawaslu-nya. Bu, cerita sedikit tentang dinamika pengawasan di Kabupaten Damasraya. Kalau bicara geografis tadi ya, Damasraya mungkin sebagian ada yang sulit dijangkau, ada yang sebagian besar itu sudah merupakan daerah yang memang sudah bisa dijangkau, apakah itu jaringan, apakah itu jarak dan lain sebagainya. Tapi hanya saja di sini yang menjadi menjadi isu terhangat dalam pengawasan di Damasraya itu yang selalu muncul itu adalah peta kerawanan. Damasraya ini setiap pilkada pemilu itu masuk kategori daerah yang dikategorikan rawan. Ada dari berbagai macam sesi dari peta kerawanan itu. Salah satunya yang dimasukkan ke dalam kategori rawan misalnya karena dia terletak di daerah perbatasan. Nah, ada persoalan-persoalan. Kalau kita runut dari tahapan dari awal, apakah itu dari pemutahiran data pemilih, kampanye, bermacam-macam tempat atau kecamatan yang wilayah itu memiliki kerawanan tersendiri. Kalau dari daerah batas, karena kita berbatasan dengan Riau, Jambi, ya. Ada Jambi itu ada yang dengan Tebo, ada yang dengan Kuansing, yang Riau, ada yang dengan Muara Bungo. Ya. Itu sering terjadi penetapan data pemilih, penelitian data pemilih. Mekanismenya kadang kala yang dilakukan itu sering bertolak belakang atau bermasalah lah dengan tetangga, sehingga memang koordinasi perlu untuk ditingkatkan. Kemudian ada di Damasraya itu namanya daerah tapal batas. Tapal batas Damasraya dengan Bungo itu unik. Jadi ada dinamakan dengan jalur Gaza, ya. Karena di sana kalau dari segi batasnya itu ada batas Minang, batas Sumatera Barat di sini, beberapa meter ke sana itu sudah batas Jambi lagi. Jadi masyarakat yang berada di antara tersebut itu kadang-kadang dia memiliki dua data dan dia memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini yang selalu kita netralisir dari pemilu ke pilkada, dan alhamdulillah kemarin itu terselesaikan. Sebetulnya kalau menggali Damasraya ya panjang ceritanya, mungkin ada satu kasus, tapi saya ganti sedikit. Nah, kalau temanya pengawasan yang paling mencuat itu kemarin adalah persoalan dengan tapal batas itu. Ada jalur Gazanya. Oke, kita ke Padang Panjang, Bu Santina. Kalau Padang Panjang identiknya daerah yang tidak terlalu geografisnya yang aman, kemudian dia berada di kota, tentu punya dilema sendiri dan dinamika tersendiri. Nah, kita minta cerita sedikit tentang dinamika di kota Padang Panjang. Ya, terima kasih Unang ya. Kalau untuk kita berlima nih kayaknya saya sendiri yang kota, sepertinya kabupaten. Kalau untuk kota Padang Panjang kita yang tidak mengalami kendala dari sisi geografis, kemudian tapal batas seperti Laila tadi maupun jarak ya, iklim atau segala macam yang kita tidak mengalami persoalan itu. Namun untuk Padang Panjang karena kota kecil hanya kecamatan, kadang-kadang kita butuh responsif terhadap respon dari masyarakat. Itu saja, karena sosiologi masyarakat berada di daerah perkotaan itu tentunya berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah kabupaten
maksud saya seperti ini, misalnya ada terjadi pelanggaran atau terjadi informasi yang menurut masyarakat ini perlu ditindaklanjuti, itu memang kadang-kadang mereka langsung saja, pokoknya tahunya sama komisioner kota gitu. Kadang-kadang juga menghubungi Panwascam, tapi juga tetap menghubungi di komisioner kota gitu. Nah, jadi dilemanya seperti itu, dinamika yang kami hadapi. Pelanggaran itu sangat cepat diketahui oleh masing-masing pasangan calon atau timnya gitu. Jadi kadang-kadang saling melaporkan itu hanya butuh waktu beberapa menit saja, dan kadang-kadang yang kita proses juga itu sebenarnya bukan hal yang termasuk pelanggaran berat, misalnya kan administrasi ringan seperti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Jadi itu saja berulang-ulang, namun secara psikologis mereka menganggap itu suatu pelanggaran besar yang harus memang kita laksanakan, kita cabut saat itu juga, dan memberi pengertian nanti yang nggak sulit. Mungkin kalau untuk kota kecil seperti kami bisa pengertian, kalau untuk persoalan geografis dan lain-lain sebagainya, pengetahuan data mungkin tidak terlalu seperti kota-kota aman ya, boleh dikategorikan aman untuk geografisnya, dan tantangannya hanya sosiologi masyarakat. Iya, sosiologi masyarakat. Kita ke Kabupaten Agam, Bu ya, rasanya ini kalau Putlel punya jalur Gaza, Agam juga punya jalur Gaza sebenarnya. Nah, kita minta dari kacamata seorang Bu Okta Mulia, dinamika pengawasan di Kabupaten Agam. Terima kasih Una. Agam itu kan dikenal dengan negeri pesona yang beragam. Ya. Jadi yang beragam itu tidak hanya pesonanya, tidak hanya wisatanya, tetapi permasalahannya juga penuh pesona, masyarakatnya juga penuh pesona. Di Agam itu kalau dalam sisi pengawasan, yang pertama seperti disampaikan Ibu Laila tadi, dan juga Unang sampaikan bahwa Agam juga punya jalur Gazanya. Bedanya mungkin Agam itu berbatas antar kabupaten saja. Dan di Agam itu ada sebuah lokasi yang mana di lokasi tersebut itu tidak dikenal batas. Satu rumah kabupaten A, Agam, rumah berikutnya sudah kabupaten lain, rumah berikutnya Agam lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga itu menyulitkan dalam proses pendaftaran pemilih. Kemudian dalam daftar pemilih misalkan Agam itu berbatas dengan banyak sekali kabupaten, sehingga misalkan kayak seperti kita berbatas dengan Padang Pariaman, berbatas dengan Pasaman Barat, berbatas dengan Bukit Tinggi, dengan Tanah Datar, dengan Pasaman Timur, dengan 50 kota. Jadi ada 6 kabupaten kota yang langsung berbatas dengan kita, sehingga itu juga menyulitkan dalam daftar pemilih. Itu dari sisi daftar pemilihnya. Dari sisi masyarakatnya juga punya masalah tersendiri. Seperti yang kita kenal, Agam itu terdiri dari daerah pantai, daerah pesisir, yang memiliki karakter masyarakat yang juga berbeda, juga memiliki daerah pegunungan yang tentu karakter masyarakatnya juga berbeda. Nah, ini di pengawasan kampanye juga dibutuhkan skill bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat, bagaimana pendekatan yang kita gunakan. Nah, Agam itu kan jumlah kecamatan nomor 2 terbanyak di Sumatera Barat dengan 16 kecamatan. Tentunya Bawaslu Agam tidak akan mampu mengawasi daerah seluas itu. Maka Agam menggunakan strategi untuk terus mengembangkan pengawasan partisipatif. Dan insya Allah semua program pengawasan partisipatif yang diturunkan RI, ada 7 program tambah SKPP, itu kita laksanakan semuanya. Semuanya kita lakukan untuk merangkul semua masyarakat ikut mengawasi sesuai dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu. Begitu, Nah. Oke, Bu ya. Itu tadi sahabat dinamika yang Bapak Ibu kita alami di lapangan selama dalam pengawasan. Ada yang dinamika geografisnya, kemudian iklim dan cuaca, serta sosiologi masyarakat, kemudian tapal batas. Nah, ini menjadi dilema-dilema tersendiri bagi pengawasan di Bawaslu. Nah, kita sudah tanya tadi tentang terkait dengan dinamika, kita akan tanya inovasi apa yang dilakukan atau kiat-kiat apa yang dilakukan terhadap dinamika yang dialami. Kita ke Bu Lia dulu deh.
Agam inovasinya apa? Baik, Unang. Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi bahwa luasnya wilayah Agam tidak akan mampu dijangkau oleh terbatasnya jumlah SDM di pengawasan atau di Bawaslu itu sendiri. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah merangkul masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi Agam melakukan aktivitas forum warga namanya. Forum warga itu melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Agam, jika kami diberitahu, diundang ataupun diberikan jadwalnya, insya Allah kami hadir untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kemudian cukup diberitahu saja, insya Allah kami hadir. Kemudian kami juga melakukan adanya pojok pengawasan. Jadi silahkan datang ke kantor Bawaslu Agam untuk sekedar ngopi, dan kita siapkan buku-buku pengetahuan tentang pengawasan, masuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian misalkan. Kita juga lakukan Saka Adesta Pemilu. Dan ini kebanggaan bagi Agam. Iya benar. Saka Adesta Pemilu Agam itu Saka Adesta Pemilu pertama di Sumatera Barat yang kemudian diikuti oleh Padang Panjang dan juga Damansaraya dan beberapa kota lainnya. Kemudian Agam juga punya SKPP, Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif. Kemudian ada juga medsos, kita aktifkan semua media sosial kita. Kemudian kita juga bekerjasama dengan MOU dengan beberapa pihak, misalkan dengan IAIN, pemilik Kaula Muda, dengan Kuarcap, dengan Kemenak. Kita datangkan langsung komisi ASN supaya, karena seperti yang disampaikan Bu Laila, di pilkada kemarin itu Agam nomor 2 paling rawan nasional. Nah, salah satunya karena ASN. Maka kita datangkan langsung komisi ASN walaupun lewat daring. Nah, alhamdulillah tidak ada pelanggaran ASN di pilkada kemarin. Hasilnya gitu. Jadi kita fokus ke upaya pencegahan supaya pengawasan tidak menghasilkan pelanggaran. Nah, kira-kira begitu, Unang. Oke. Lanjut ke Ibu Santina di Padang Panjang, kiat-kiat gitu. Walaupun Mau Padang dijawab, Panjang mau apa? dijawab tapi semuanya udah diborong gitu ya. Ini kan pasti Iya. agamnya Bu Santina. Ya kalau di Padang Panjang tuh mungkin tidak jauh beda dengan yang dilakukan di Kota Penajam. Cuman apa ya, dari sisi pencegahan tadi Bu dia mengatakan, mungkin saya mengutip kata-kata Pak Adi Sulawesi Selatan, ketika latihan berdarah-darah ya, atau capek-capek ketika perang tidak berdarah. Mungkin sama halnya dengan pemaknaan yang Bu dia sampaikan, kita utamakan pencegahan sehingga nanti ketika pengawasan memang kalau bisa tidak ada pelanggaran. Nah, untuk bagaimana mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi, pemetaan-pemetaan yang mungkin saja terjadi, ya karena ini programnya nasional dan juga ini kita diminta untuk melakukan hal tersebut, saya rasa mungkin tidak jauh berbeda dengan forum warga kita lakukan juga, kemudian SKPP kita lakukan juga, Saka Adesta kita lakukan juga. Cuma mungkin untuk Padang Panjang kita mungkin lebih gencar di media sosial, media sosial, Facebook, Instagram, segala macam, itu tidak ada yang luput dari admin untuk memberitahukan. Jadi karena sosiologi masyarakat yang jadi persoalan di sini, artinya memang masyarakat itu begitu menyorot apa yang kita lakukan. Jadi memang cara kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, bagaimana menyiasati hal-hal yang mereka pertanyakan itu melalui media sosial itu, sehingga secara tidak langsung mereka bisa memahami, oh ternyata ini loh, ini aturannya misalnya, atau ini yang harus dikerjakan, atau ini syarat-syaratnya. Jadi melalui media sosial itu adalah suatu hal yang sangat efektif untuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap regulasi-regulasi pemilihan atau pemilu, sehingga nantinya hal-hal yang kita katakan ini akan terjadi suatu pelanggaran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Dan itu alhamdulillah sudah kita laksanakan di pemilu 2019 maupun pemilihan 2020. Kira-kira itu Oke, Bu Len, Ya. di Damansaraya bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi dinamika tadi? Jadi pada dasarnya itu program Iya, yang dilakukan Bawaslu tentu sudah juga kita laksanakan. Kalau untuk pengawasan misalnya tidak diminati, kita harus memikirkan cara lain untuk bagaimana
semakin dilirik oleh masyarakat. Kami membuat yang namanya Hopida. Kalau waktu pilkada itu ngobrol pilkada. Jadi menyediakan semacam tempat nongkrong. Biasanya kan orang kan nggak mau masuk kantor atau apa, sekedar ngobrol-ngobrol nongkrong di luar. Semacam tempat nongkrong, nanti bertanya-tanya, bercerita-cerita. Kalau dulu Pak ada kabupaten kota lain yang punya konsep lapau pengawasan misalnya kan, duduk. Ini kita sediakan semacam tempat di kantor, tapi tempat lesehan. Dan itu ngopi, boleh minta kopi apa semacam, bercerita di sana, bertanya tentang kapan dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan media yang datang, baik kawan-kawan yang dari mahasiswa dan lain sebagainya ingin berkunjung ke kantor Bawaslu, mereka akan datang langsung. Nah, tapi beberapa dekade ini karena pandemi COVID-19 itu program itu terhenti sejenak. Jadi Bawaslu Kabupaten mencoba berinovasi untuk membuat podcastnya Bawaslu Kabupaten Damastraya. Sebetulnya itu sudah lama, dari tahun pemilu sebelumnya dengan tema Bawaslu berbagi informasi ya. Karena Pak Sek kami orang BBI ini Balai Benih Ikan terinspirasi juga, ini bikin apa namanya kan, diberi nama BBI, Bawaslu Berbagi Informasi, tapi dalam temanya diubah karena ulang tahun Bawaslu yang ke-13 tahun 2018 kemarin, kita ubah temanya menjadi podcast. Ini kita coba amati tiru dari kabupaten kota lain, terinspirasi juga dari beberapa YouTuber yang juga sosialisasi di sana. Nah, kendala ini mungkin saya sampaikan juga. Kita kan lembaga nih, jadi orang keinginan untuk melirik hal-hal yang seperti ini kan masih kurang. Tapi kami Bawaslu Kabupaten Damastraya tidak tinggal diam terhadap hal itu, tetap terus berupaya konsisten, minimal sebulan itu 3 podcast yang kami tayangkan atau 2, tapi ini terus dilaksanakan. Walaupun subscribe-nya tidak banyak dan lain sebagainya, tapi like-nya minimal dari Facebook Damastraya atau Facebook saya atau YouTube dan lain sebagainya. Kalau YouTube kan kadang orang maunya yang agak viral. Kalau hal-hal yang seperti ini kan kurang sebetulnya. Tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Tapi satu saat ini akan dilirik sama orang lain. Paling tidak orang ingin tahu dengan Bawaslu itu sendiri, ketik Bawaslu Damastraya keluar semuanya. Oh ini loh, kita mau gimana sih cara pemikirannya, bisa dilihat. Ini kan kalau tersimpan di media sosial, ini bisa direview ke belakang sama kata itu tadi. Mungkin kalau pada panjang unggulnya dari segi menulisnya, Bawaslu Kabupaten saya nanti unggulnya di sini, album di sini gitu. Jadi inovasi-inovasi ini menurut saya yang perlu dikembangkan. Dalam kondisi seperti ini kita pun juga perlu memikirkan cara agar tugas-tugas pengawasan ini bukan menjadi tugas Bawaslu saja. Karena yang punya Bawaslu ini ya masyarakat. Jadi kita bagaimana mengajak masyarakat itu dia menyadari bahwasanya pilkada, pemilu itu pestanya mereka, bukan punyanya Bawaslu dan KPU gitu. Jadi berupayalah, paling tidak upaya-upaya ini saya berharap nanti kawan-kawan kota-kota lain juga berinovasi, memikirkan cara-cara agar apalah semacam atau TikTok lah nanti. Ada saya juga lihat beberapa kabupaten kota yang sudah bikin TikTok. Sehingga orang atau dibikin game yang memang game itu nanti menarik anak muda mengenal lambang Bawaslu saja atau pelanggaran-pelanggaran atau apalah namanya, inovasi seperti itulah kira-kira yang dibutuhkan hari ini. Kalau mau menggait anak muda, kalau istilah orang Minang, menggait balam itu di balam, mangkik balam itu di balam. Jadi anak muda ya anak muda, zaman kekinian, zaman IT dia dengan IT, tapi kita masih dengan gaya lama, dengan gaya ini itu, kita akan tidak dilirik. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan kedepannya ini akan lebih baik. Itu salah satunya mungkin inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Damastraya. Berarti inovasi dengan media sosial untuk menggait milenial nih ya. Kalau di Solo Selatan gimana Pak? Oh, terima kasih Bang. Jadi saya mulai dari sini. Kita beri takdir kita ya. Kita lahir di Indonesia, kultur demokrasi kita seperti ini kan seperti itu. Kita nggak bisa mengingkari itu kan. Makanya saya mulai dari sini ya. Ini agak sedikit ya. Saya mulai dari filosofisnya. Demokrasi kita seperti ini. Hadirnya Bawaslu itu, apakah kita ibaratkan sebuah pohon? Apakah hadirnya Bawaslu itu di ranting-rantingnya, di cabang-cabangnya, atau di pohonnya ini, atau di akarnya? Itu yang harus kita dudukan dulu.
kalau siamnya kita kan kita pilihan kita ini demokrasi ini, tata negara kita kan seperti itu. Makanya hadirnya Bawaslu itu apakah mengobati yang mana ini, makanya seperti itu. Makanya kalau kami di di Sulawesi Selatan itu kan internal, ada eksternal. Kalau eksternal sudah sebutkan oleh ibu-ibu kita yang dari tadi. Makanya yang internal lagi. Internal itu kami lebih menekankan hal filosofisnya juga, yuk. Saya bekerja untuk bahagia dan membahagiakan. Ini filosofisnya dulu ya. Maka itu kita sampaikan kepada jajaran kita di bawah. Ini ketua masyarakat kita ya. Kalau sekarang tentu memang betul kata Bu ya. Untuk kedepannya tentu Bawaslu, nah kita harus pastikan dulu. Ibarat sebuah pohon itu Bawaslu mainnya di mana ini? Ini kita output dari demokrasi itu kan kesejahteraan rakyat ya. Tapi saya seperti itu. Ini saya yang saya ini ada internal, ada eksternal. Eksternal yang tadi yang disebutkan ada 7 ya. Kemudian ada inovasi internalnya seperti itu. Itu nah. Kalau di mentalnya gimana Pak Darus? Baik, terima kasih. Kalau kita di mental lebih kencangnya ke sistem kearifan lokal. Ya, di mentalai tentu tidak semua akses didapatkan masyarakat kita tersebut. Jangankan di desa, di kecamatan aja itu belum maksimal mendapatkan informasi. Nah, terkait dengan itu tentu kita akan menjelajahi orang-orang kita, orang mental yang belum mendapatkan akses yang sifatnya yang kearifan lokal, yang tinggal jauh dari kecamatan. Itu yang kita coba untuk melakukan edukasi terhadap dengan beberapa jalan kita di Parmastan waktu itu di tahun 2019 dan 2020. Nah, hal seperti itu kita coba untuk selalu menggenjot terus karena ada beberapa titik kerawanan yang geografisnya sangat ekstrim yang sulit kita jangkau. Itu betul luar biasa bagi kami, sehingga itu kita akan memaksimalkan orang mereka, orang pribumi situ, orang lokal situ maksudnya. Sehingga ketika mereka lakukan orang sama mereka akan melakukan bahasa mereka sendiri tanpa harus bahasa Indonesia. Nah, ketika juga melakukan peta juga data ini juga aksesnya susah, memberikan sistem ke lokal, kasih orang lokal di situ. Kita akan memberikan atau pemahaman secara untuk melakukan pemahaman dengan bahasa mereka sendiri. Sehingga mereka yang tua-tua yang mungkin sedikit yang kurang memahami, sedikit-sedikit mereka mulai memahami, oh ternyata jangankanlah untuk yang sifatnya untuk nasional. Tanggal pemilu atau pilkada itu kalau tidak dikasih yang bahasa mentalai, tidak tahu mereka kapan jadwalnya, kapan harinya. Nah ini kan juga hal kecil tapi ini menjadi persoalan juga. Iya, keluar besar. Karena artinya demokrasi itu kan masyarakat luas. Sifatnya baik itu di tingkat di kabupaten, ke kecamatan maupun tingkat desa. Nah ini yang kita coba kami upayakan di Mentawai. Nah walaupun memang akses kami agak sulit, tapi kami akan coba upayakan semaksimal mungkin sehingga proses dinamika apakah itu ada politik kemudian mobilisasi massa itu hal yang cukup luar biasa yang SDK pasti akan menuju. Tapi kami tetap untuk upayakan gandeng mereka untuk yang bisa kita lakukan baik termasuk juga peserta pemilu. Nah peserta pemilu juga beberapa juga yang kita coba pengalaman di tahun 2011 ketika kita punya kewenangan untuk melakukan verifikasi sebenarnya terjadi hal seperti itu, mereka agak sedikit terkejut dengan kewenangan kita itu, uang gerak mereka itu kan sedikit oh iya berarti ada kewenangan yang cukup luar biasa. Nah sehingga itu ketika kita coba melakukan pengawasan, melakukan pengetahuan terhadap masyarakat, mereka juga ternyata tidak bisa pada politik yang dilakukan ini. Nah hal-hal ini kami memang itu yang kami upayakan selama proses baik itu pemilu baik itu di pilkada. Barangkali mungkin itu ya. Sahabat, itu tadi inovasi atau kiat-kiat yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu kita di Bawaslu Kabupaten Kota. Ada yang melaksanakan programnya Bawaslu, kemudian memperkaya dengan media sosial, kemudian meningkatkan kapasitas internal, dan salah satu laginya memanfaatkan kearifan lokal ya, memanfaatkan kearifan lokal. Nah, terakhir sebelum kita menutup acara Carita Basamu, kita akan tanya satu hal yang tidak dilupakan oleh Bapak Ibu kita ini selama menjadi seorang korbit pengawasan. Pengalaman apa yang tidak dilupakan sampai dengan saat ini ada pemilu, ada pilkada, apa yang tidak pernah Ibu Santina lupakan?
koordinator PHL itu tidak pernah lepas dari alat kerja pengawasan Iya. yang bertubi-tubi. Iya. Itu satu. Yang kedua, koordinator pengawasan itu selalu menjadi orang yang selalu dicari di kabupaten kota masing-masing, karena memang kita berhubungan langsung dengan pelaku-pelaku, entah itu peserta, entah itu pemilih, entah itu tim kampanye. Jadi itu hal-hal yang memang tidak bisa kita lupakan, karena memang kita menjadi orang yang paling dicari pada saat pemilihan atau pemilu. Jadi orang utama, Aktor utamanya utama, jadinya. aktor utamanya. Aktor utama, rosnya Bawaslu lah. Ya. Boleh? Ya tidak jauh beda. Jantungnya pengawasan itu Iya. ada di divisi PHL pengawasannya. Kemudian bukan mendiskreditkan divisi lain, tapi di sini kita menyatakan demikian bahwa semua proses itu terangkum dalam form A pengawasan. Iya. Jadi setiap pengawasan yang kita lakukan itu tertuang dalam form A. Apakah itu form A itu ditulis secara langsung, bersifat tahapan ataupun non tahapan, itu dituangkan dalam form A, dan semua itu terangkum. Cerita apa yang dialami oleh pengawas, baik itu pengawasan langsung maupun tidak langsung, itu akan tertuang di dalam form A pengawasan. Nah, ini adanya jantungnya ada di divisi pengawasan. Itu yang paling kita ingat dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian menjadi divisi pengawasan itu jangan berharap ujian. Iya. Karena kita kerja di kita, tapi wahnya mungkin tidak berada di kita. Jadi intinya sebuah fungsinya itu sudah memiliki fungsi satu dengan yang lainnya, tapi terputus satu tali ini, maka semuanya akan tidak ada artinya. Ketika pengawasan itu tidak dilakukan, tidak diarsipkan, tidak didatakan, tidak ada tersimpan, maka semua itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Pak Ade? Baik, pertanyaannya apa nak? Hal yang tidak terlupakan selama menjadi komisi pengawasan. Jadi kalau saya seperti ini, saya hanya suksesnya indikator ya di pemilihan legislatif atau pilkada, sama dengan ibu-ibu ini, dengan Pak Risman juga. Suksesnya sebuah pemilihan atau pemilihan legislatif itu bukan banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi banyaknya potensi pelanggaran yang dicegah. Banyaknya potensi pelanggaran yang dicegah. Makanya tentu itu adalah dari sektornya tentu ada di divisi pengawasan, pencegahan. Maka itu kalau sudah berbicara tentang pencegahan, tentu all out-nya kita itu luar biasa, kan sampai ke jajaran kita ke bawah. Makanya memanage, memobilisasi jajaran kita ke bawah itu tugasnya itu di pengawasan kan seperti itu. Maka itu mungkin yang kira-kira saya sangat luar biasa ini Bawaslu seperti itu. Terjadi Bawaslu seperti itu. Apalagi yang divisi pengawasan ini. Kalau Pak Ras? Yang paling berkesan bagi saya selama divisi PHL itu pertama itu dengan proses prospek ini ya, prospek kita kader sebagai pengawasan, baik itu dari pimpinan, Bawaslu dari divisi kader terus, sehingga ini menjadi kita militan dalam prospek untuk melakukan pengawasan di tiga kabupaten kota di wilayah kerja masing-masing. Nah, terkait dengan demikian, tentu kita juga di situ menjadi sebuah tokoh ya, tokoh yang dicari oleh seluruh peserta pemilu barangkali ketika itu ada soal responnya benar kayak ini. Sehingga kita dengan demikian kita merasa bangga di situ bahwa di hari ini kan itu mencapai posisi yang seperti kali. Kebanggaan tersendiri ya menjadi seorang pengawasan. Bu Lia di agama. Pertanyaannya kan peristiwa apa yang tidak dilupakan. Jadi pengawasan itu hadir dari awal sampai selesai. Sebelum tahapan dimulai, pengawasan sudah mulai identifikasi kerawanan. Sampai nanti selesai para calon dilantik. Itu pengawasan hadir dalam setiap proses dan tahapannya tentunya. Pada setiap tahapan dan proses tersebut, semuanya punya dinamika tersendiri yang menjadi proses pembelajaran terus menerus dan berulang. Tapi kalau yang paling berkesan dan tidak terlupakan itu di demo tahun 2015. Itu ada merasa apakah ini kelalaian kita, apakah ini memang ada dinamika tersendiri di situ, atau ada permasalahan
permasalahan eksternal sesungguhnya yang membawa ke dalam permasalahan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, pilkada itu sendiri. Jadi itu memberikan pembelajaran luar biasa bagi saya. Jumlah penanganan pelanggaran di Agam dari 2015, 2019, mulai 2020 itu angkanya terus menurun. Itu adalah hasil-hasil upaya pencegahan yang selama ini kita lakukan. Bagaimana? Oke, Bu. Iya. Oke, pengalamannya ada AKP, di demo, kemudian FOMA, ini pengalaman tersendiri, kemudian menjadi seorang pengawas ya Pak Ros ya. Nah, itu dia sahabat, hal-hal yang membangun jiwa Bapak Ibu kita ini sebagai seorang pengawas. Nah, sahabat, kita tunggu cerita Basamo berikutnya dengan edisi yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga demokrasi. Saya Manesi bersama Pak Daud, Pak Ade, kemudian Bu Laila dan Bu Satina serta Bu Satria pamit dari hadapan Tuhan. Salam